Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana Bayu, NIM 0306212132. Baik, dalam video kali ini saya akan mereview materi mengenai motivasi dalam lembaga pendidikan. Nah, langsung saja. Motivasi dalam lembaga pendidikan adalah dorongan yang ada dalam diri siswa dan guru untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, motivasi yang baik dapat membuat siswa dan guru semangat dalam belajar dan juga mengajar. Oke, nah jadi teman-teman, motivasi ini dapat timbul karena belum terpuaskannya kebutuhan seseorang. Nah, menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia dikelompokkan dalam hierarki kepentingan. Jika kebutuhan fisiologi terpenuhi, maka kebutuhan lain yang lebih tinggi akan muncul. Nah, jadi ada beberapa teori nih yang dikemukakan. Yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai makna dari motivasi lembaga pendidikan ini. Di antaranya adalah teori dari Abraham Maslow, di mana teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow memiliki kaitan erat dengan lembaga pendidikan. Karena teori ini membantu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan kinerja siswa, serta guru di lingkungan sekolah. Nah, berikut ini adalah kaitan teori Maslow dengan lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Nah, jadi kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan dasar yang meliputi makan, minum, tidur, dan kenyamanan fisik. Di lembaga pendidikan, pemenuhan kebutuhan ini berkaitan dengan fasilitas dasar, seperti ruang kelas yang nyaman, kantin yang menyediakan makanan bergizi, waktu istirahat yang memadai, dan kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka siswa akan kesulitan untuk berkonsentrasi dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan. Nah, jadi setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, siswa membutuhkan rasa aman, baik secara fisik maupun emosionalnya. Di lingkungan sekolah, ini bisa berarti adanya aturan yang melindungi siswa dari kekerasan fisik, perundungan, dan tekanan emosional. Lembaga pendidikan yang aman dan mendukung menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa fokus pada belajar tanpa rasa takut. Program anti-bullying, pengawasan keamanan, serta lingkungan yang mendukung kesehatan mental adalah contoh implementasi pemenuhan kebutuhan ini. Adapun selanjutnya yaitu kebutuhan sosial, yaitu rasa memiliki dan kasih sayang. Nah, jadi siswa perlu merasa diterima, dicintai, dan dihargai dalam komunitas sekolah mereka. Nah, ini bisa diartikan sebagai hubungan positif dengan teman sekelas, dengan guru, dan juga dengan staf sekolah. Nah, lembaga pendidikan dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan ini dengan mendorong kegiatan kelompok, proyek kolaboratif, serta menciptakan lingkungan yang inklusif. Ekstrakurikuler juga berpengaruh seperti adanya klub, olahraga, atau kegiatan sosial juga bisa menjadi sarana penting bagi siswa untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan penghargaan. Jadi, siswa ingin merasa dihargai atas usaha dan juga prestasi mereka. Nah, penghargaan ini bisa datang dalam bentuk pujian, dalam bentuk nilai yang baik, serta penghargaan akademik, atau juga pengakuan dari teman sebaya dan juga guru. Nah, lembaga pendidikan harus memiliki sistem penghargaan yang adil, seperti pemberian sertifikat, penghargaan prestasi, atau pengakuan publik untuk hasil kerja keras siswa. Nah, jika siswa merasa dihargai, maka mereka akan lebih termotivasi untuk berprestasi dan meningkatkan kemampuan mereka.
selanjutnya yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, jadi ini adalah puncak dari hierarki Maslow, di mana individu berusaha mencapai potensi maksimal mereka. Nah, dalam konteks pendidikan, aktualisasi diri terjadi ketika siswa dapat mengeksplorasi minat dan bakat mereka secara penuh, serta terlibat dalam pembelajaran yang memacu kreativitas dan pemikiran yang kritis. Nah, lembaga pendidikan dapat mendukung aktualisasi diri siswa dengan menyediakan kurikulum yang menantang, kesempatan untuk penelitian mandiri, bimbingan karir, serta program-program yang mendorong pengembangan diri, seperti adanya proyek inovasi atau kegiatan seni. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kaitan antara teori Maslow dan lembaga pendidikan sangatlah terlihat jelas, karena lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebutuhan dasar hingga tinggi tingkat tertinggi siswa terpenuhi. Nah, dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan kebutuhan ini, sekolah dapat meningkatkan motivasi belajar, kesejahteraan emosional, dan juga pengembangan pribadi siswa secara menyeluruh. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.